Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela, dua jet pengembom supersonik jarak jauh milik AS, B-1B Lancer, terdeteksi terbang di atas perairan Laut Karibia, lepas pantai Venezuela, pada hari Senin. Penerbangan ini adalah yang terbaru dalam serangkaian peningkatan kehadiran militer AS di kawasan tersebut. Apa tujuan sebenarnya di balik operasi militer sepihak yang disebut Presiden Trump sebagai upaya pemberantasan narkotika ini? Benarkah Caracas bahwa ini hanyalah dalih untuk menggulingkan rezim Presiden Nicolas Maduro? Dan seberapa besar peningkatan kekuatan militer AS di Karibia saat ini? Demonstrasi kekuatan, B-1B dan pengerahan militer AS. Penerbangan dua jet bomber B-1B Lancer dari pangkalan di North Dakota ini merupakan demonstrasi kekuatan yang jelas dan mengirimkan pesan strategis kepada Caracas. Jet B-1B Lancer, dikenal sebagai pengembom supersonik jarak jauh, penerbangan B-1B menunjukkan kemampuan AS untuk memproyeksikan kekuatan udara secara cepat ke wilayah manapun. Ini bukan yang pertama, jet bomber B-1B dan B-52 telah terdeteksi beberapa minggu sebelumnya. Peningkatan kehadiran militer, pengerahan ini disertai dengan kekuatan laut dan udara yang signifikan. Kapal induk, kelompok kapal induk USS Gerald R. Ford dikerahkan ke wilayah Amerika Latin. Jet tempur siluman, 10 unit jet siluman F-35 ditempatkan di Puerto Rico. Kapal Angkatan Laut, 7 kapal Angkatan Laut AS saat ini beroperasi di Karibia. Peningkatan masif ini mengubah Laut Karibia menjadi zona militer yang sangat tegang, jauh melebihi apa yang diperlukan untuk operasi anti-narkotika biasa. Klaim AS, operasi anti-narkoba. Presiden Donald Trump dan pemerintahannya bersikeras bahwa semua operasi militer sepihak ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkotika dan kartel yang beroperasi di kawasan tersebut. Sasaran serangan. Sejak awal September, pasukan AS telah melancarkan serangan terhadap sedikitnya 10 kapal, 9 kapal biasa dan 1 kapal semi-submersible, yang dituduh menyelundupkan narkoba di Laut Karibia. Korban jiwa, insiden ini menewaskan setidaknya 43 orang, berdasarkan perhitungan resmi AS. Ketiadaan bukti. Namun, ada satu masalah besar. Washington hingga kini belum mempublikasikan bukti bahwa kapal-kapal yang menjadi target serangan tersebut benar-benar digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Ketiadaan bukti yang dipublikasikan ini memperkuat keraguan regional dan tuduhan bahwa alasan anti-narkotika hanyalah dalih. Tuduhan Venezuela, menggulingkan Maduro. Peningkatan kehadiran militer AS ini telah memicu ketegangan regional yang parah, terutama dengan Venezuela. Caracas menuduh operasi militer AS memiliki tujuan akhir yang jauh lebih besar daripada sekadar memberantas narkotika. Tuduhan utama, Venezuela menuding operasi militer itu hanya dalih, karena tujuan akhir Washington adalah menggulingkan rezim Presiden Nicolas Maduro. Rekayasa perang, Caracas menuduh Washington hanya merekayasa perang guna mencari alasan untuk menggulingkan Maduro. Mengingat sejarah panjang intervensi AS di Amerika Latin, tuduhan ini memiliki bobot politik yang signifikan di kawasan tersebut. Pengerahan kelompok kapal induk USS Gerald R. Ford dan jet F-35 jauh melampaui kebutuhan untuk operasi kepolisian laut anti-narkotika, membuat tuduhan Venezuela semakin kredibel di mata banyak pengamat. Penerbangan jet bomber B-1B di lepas pantai Venezuela adalah simbol terbaru dari Perang Baru Trump di Karibia. Operasi ini menciptakan ketegangan yang berbahaya, di mana kekuatan militer besar AS dikerahkan di bawah dalih perang melawan narkoba. Sikap AS yang kukuh pada narasi anti-narkotika, di tengah pengerahan kekuatan tempur kelas atas dan ketiadaan bukti yang dipublikasikan, hanya memperkuat keyakinan Caracas bahwa Washington sedang mencari alasan untuk intervensi atau perubahan rezim. Ini adalah permainan kucing dan tikus berisiko tinggi yang dapat mengancam stabilitas kawasan.